604. Betul tuh, itu padahal. Ada tuh. Tidak nampak. Bersujud sembah beribu ampun. Sembah, sembah, sembah beribu ampun. Beriman menjaga diri, mengikat cinta dan kasih sayang. Bersihkan hati noda dosa, bersujud sembah beribu ampun. Sembah, sembah, sembah beribu ampun. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. saudara-saudari, kita bersyukur pada Tuhan. Kita boleh menyelesaikan seluruh rangkaian acara kita. Tidak hanya menyelesaikan, tapi kita juga merayakan hasil dari apa yang kita harapkan. Di kontrol ketua panitia di luar ekspektasi kita. Artinya bukan yang negatif tapi yang positif, karena lihat hasil output dari lagu-lagu yang kita lihat itu luar biasa. Kita percaya di karya Tuhan sendiri yang terjadi di tengah-tengah kita, ketekunan, kesetiaan, dan persis kurang lebih tema bacaan-bacaan suci pada hari ini berbicara tentang kesetiaan. Berbahagialah yang setia, karena dia akan memetik buah-buah dari kesetiaannya. Maka mari kita serahkan semua kepada Tuhan. Tuhan yang telah memulai, biarkan Tuhan yang melakukan kehendaknya atas kita semua. Hidup kita makin hari makin berkenan kepadanya. Awal semuanya, mari kita mohon ampun atas segala dosa dan kelemahan kita. Kita layak merayakan misteri suci yang menyelamatkan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah
Yesus Kristus, Engkau memilih jalan salib untuk menunjukkan kepada kami arah perjalanan menuju Bapa. Semoga kami berani memikul salib kami dengan gembira dan tulus hati. Terima kasih atas tuntunan-Mu. Kami boleh menyelesaikan pertemuan ini. Dan mohon berkat-Mu, mohon bimbingan-Mu dalam perjalanan kami selanjutnya, sehingga kami boleh menghasilkan inspirasi-inspirasi yang baik untuk pengembangan gereja-Mu, sehingga semakin meluaslah kerajaan di tengah-tengah kami. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan diambil dari 1 Korintus. Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, coba ingatlah bagaimana keadaan ketika dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak di antara kalian yang bijak, tidak banyak yang berpengaruh, tidak banyak yang terpandang. Namun apa yang bodoh di mata dunia dipilih oleh Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan hina bagi dunia, bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi Allah telah membuat kalian berada di dalam Yesus, dan oleh Dia Kristus telah menjadi hikmat bagi kita. Dialah yang membenarkan, menguduskan, dan menebus kita. Maka sebagaimana tertulis dalam kitab suci, barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah dalam Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Ia hendak melepaskan jiwa mereka dari maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Berbahagia bangsa yang dipilih Tuhan menjadi milik pusakanya. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Perintah baru kuberikan kepadamu sabda Tuhan, yaitu supaya kalian saling menaruh cinta kasih, sebagaimana aku telah menaruh cinta kasih kepadamu. Alleluia, 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 alleluia. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seumpama seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kemampuannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu dan memperoleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta pun berbuat demikian, mendapat laba 2 talenta. Tapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama kemudian pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta datang dan membawa laba 5 talenta. Ia berkata, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah memperoleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya kepadanya, baik sekali perbuatanmu, hamba yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah ke dalam kebahagiaan Tuhanmu. Datanglah hamba yang menerima 2 talenta, katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah mendapat laba 2 talenta. Maka kata Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu, hamba yang baik dan yang setia. Dan engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara-perkara kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kini datang juga hamba yang menerima 1 talenta dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia kejam yang menuai di tempat Tuhan tidak menabur dan memungut di tempat Tuhan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan di dalam tanah. Ini
terimalah milik Tuhan. Maka Tuhan yang menjawab, hai engkau hamba yang jahat dan malas. Engkau tahu bahwa aku menuai di tempat aku tidak menabur, dan memungut di tempat aku tidak menanam. Seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerima uang itu serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai akan diberi sampai ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak punya, apapun yang ada padanya akan diambil. Dan buanglah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan ada ratap dan kertak gigi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara-saudara terkasih, bacaan Injil sudah lumayan panjang, dan saya yakin kita mengerti semua kan, apalagi jiwa-jiwa komposer itu daya nalarnya itu tinggi. Dan kita tahu perumpamaan tentang talenta, dan ini persis berhubungan dengan kita. Bayangkan kita datang kemarin hari Kamis ya, Kamis Rabu. Ya, terasa saya saking sibuknya doremi. Datang hari Rabu, apa yang terjadi? Mungkin kita datang dengan kosong. Saya terkesima dengan beberapa ibu ya, dari saudara yang duduk dan nulis. Saya agak terganggu karena kesehatan agak drop. Syukur hari ini itu sebelah rahasia, bisa dikatakan. Tapi sudah dikatakan. Dan bilang sendiri. Kita bayangkan, saya sendiri para frater yang datang ini baru semua. Kita dengan yang kemarin di KSF itu. Motivasi saya lain tidak, biar alami pembelajaran ini. Hasilnya ada laku atau tidak, nanti bisa jadi. Tapi puji Tuhan, fraternya ada beberapa, ya meskipun jangan dulu kumpul ya, terbaik itu dulu berkumpul, terbaik di seminari. Tapi ini pembelajaran yang sangat luar biasa, persis berhubungan dengan Injil hari ini. Talenta diberikan Tuhan kepada kita. Saya rasa kayak Pak Mering, juga Pak Ruben dan Mas Mure tadi, lagu-lagu yang kita nyanyi, mereka semua juga berangkat dari pembelajaran kan kemarin. Juga sama seperti kita yang kadang pengetahuan dulunya kurang, tetapi dengan terus akhirnya lahirlah karya-karya cipta. Inilah cara kerja Roh Kudus. Tadi sabda Yesus, dia mengatakan, sabdaku tidak pernah kembali dengan kosong. Sabdaku bekerja dalam diri kita. Sehingga, ya seperti tadi saya katakan, saya ketika melihat fotokopian itu, rasanya terkagum sekali. Banyak lagu yang dihasilkan. Apalagi pagi ini, ketika sudah harus seleksi, datang lagi lagu-lagu yang pekerjaan kita ke depan menunggu untuk seleksi, untuk saya rasa bukan menyeleksi tapi membuat jadi benar dan jadi nyanyian liturgi. Ini oleh-oleh yang sangat baik dari kelompok kita kecil, maka terima kasih kepada Pak Samuel, Pak Jeno, ya, yang sudah memfasilitasi kita semua ada di sini. Saya rasa kalau saya tanya Tuhan, bagaimana dengan kami? Tuhan mengatakan, saya puas. Karena ada
hasil kan? Ada hasil. Dan tadi demo lagu-lagu tadi pun rasanya kena di jiwa. Sebenarnya saya pernah nyanyi juga tadi. Ada yang membanggakan. Dan ini semua lain tidak kita bersama Roh Tuhan menuntun kita dalam apapun yang kita kerjakan. Dan apapun kita kerjakan, kalau kita membiarkan Tuhan membimbing melakukan sesuatu yang kecil jadi besar, yang tidak ada menjadi ada, karena kita terbuka untuk ajakan Roh-Nya. Dan kadang-kadang ajakan Roh ini perlu keras. Seperti kemarin kan kemarin atau Pak Onggo terus kita kadang-kadang kenapa harus jadi akhirnya bisa. Saya pun mengalami beberapa lagu itu harus dipaksa duduk, jangan terlalu goyang duduknya, duduk. Kan biasanya dalam duduk diam itu ada sesuatu, entah yang ditulis apapun bentuknya terjadi. Maka lain tidak, pesan hari ini adalah setia. Setia untuk melakukan apa yang baik dan benar. Dalam kesetiaan itu, jangan terlalu mengandalkan diri kita. Biarkan Tuhan membimbing, menuntun kita. Karena kalau Tuhan membimbing, menuntun kita, ini persis merupakan kemanusiaan kita. Kita bisa mengalahkan kemanusiaan kita, kecenderungan kita, hal-hal yang tidak baik dalam diri kita, dalam tuntunan Tuhan. Sehingga kita membiarkan Tuhan menuntun kita, talenta-talenta yang diberikan oleh Tuhan pada kita menghasilkan buah-buah yang melimpah. Semoga kita boleh belajar dari perjumpaan pertemuan kita ini. Tuhan, pembahasan pertama, Tuhan menggunakan justru orang yang dianggap tidak berarti. Tetapi karena mendengarkan firman-Nya, melakukan sabdanya, terbuka untuk ajakan Tuhan, justru yang tidak berarti itu karena membiarkan diri dituntun oleh Tuhan akan berarti dan justru menjadi besar. Sebaliknya, yang hebat, yang luar biasa, berjalan menurut maunya sendiri, justru akan terperosok dan jatuh karena sombong. Maka mari kita setia, biarkan Tuhan menuntun kita dalam semua. Apapun yang kita alami, kalau kita dalam Tuhan, pasti membahagiakan. Sebaliknya, apapun kita lakukan tanpa Tuhan, pasti kosong. Walaupun hasilnya luar biasa, tapi tanpa Tuhan, kita happy. Di dalam ini tidak full. Biarkan Tuhan menuntun kita, kita akan mengalami apa yang sedang terjadi atas kita. Amin. Kita persembahkan diri kita, segala niat-niat baik kita, juga keluarga kita masing-masing. Tuhan selalu sempurnakan dalam semuanya. Bersatu dalam Kristus Tuhan penebusku, ku persembahkan roti dan anggur kurbanku. Kita gandum Kristus, bila kita digiling dalam hidup, jadi roti bersatu dalam Kristus Tuhan penebusku.
Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Kudus, berkenanlah memberkati roti dan anggur persembahan kami ini. Bersatukanlah kami dengan Putra yang telah memberikan hidupnya bagi keselamatan kami. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Bapa yang kudus, dengan pengantaran Putramu yang terkasih, Yesus Kristus Sabdamu. Melalui Dia Kau menjadikan segala sesuatu. Dia yang Kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan. Senaya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagi-Mu, Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan dengan satu suara bernyanyi. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Agunglah misteri iman kita.
Sebab kami yang Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami Agustinus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahim-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanlah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, Rasul, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan berkat darah ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, supaya memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami telah diperbuat oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa, dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai kutinggalkan bagi-Mu, damai kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersama-Mu. Dan bersama roh. Mari kita saling berikan sama-sama. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Tubuh Kristus. Kiranya dalam perlindungan berkat-Mu, mereka boleh tiba ke tujuan dengan selamat. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Sebentar saja, ini kita akan segera menuju ke ruang pertemuan untuk mengikuti upacara penutupan. Terima kasih, Pastor. Oke. Mungkin dari situasi peribadatan kita, saya mengingatkan, tidak tahu di paroki-paroki atau di mana, kayak kita masih terbawa dengan situasi COVID ya. Sehingga salam damai itu begini. Coba buat terobosan, COVID itu selesai. Kita kembali ke
Ulang. Beberapa pastor sudah teriak-teriak gitu. Oh, itu selesai. Nah, ulang lah, diulang. Gongsi Pak Cai. Orang sapi kiri kanan depan belakang kami keliling satu gereja. Mungkin kita bisa menjadi pembawa salam mengalukan permainan itu. Covid sudah selesai. Mari tundukkan kepala kita menyampaikan. Tuhan bersamamu Dan bersama roh. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. 308. Bangunlah darah Clara, hiduplah masih yang baru. Pergilah